Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan. Selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan kali ini adalah bacaan untuk minggu depan untuk para Leo. Oke, Leo, ini bacaannya kalian. Saya pakai kartu ini dulu. Ini adalah Very Tarot Deck. Ih, sudah ada satu. Saya pakai 3. Oke, thank you. Thank you, thank you, thank you. This is for Leo. Oke. Biru semua nih ya warnanya. Oke, ada Prince of Winter. Intellectual, determined, focused, and impulsive. Impulsif? Leonya impulsif nggak? Minggu depan, oke, apa yang terjadi? Seek an intellectual solution to your problem. Ada permasalahan yang terjadi minggu depan dan memerlukan solusi secara profesional. Oke. The need to act quickly and decisively. Jadi harus diselesaikan dengan cepat tapi juga tepat ya. Sudden unexpected changes. Karena ada perubahan. Oke. So, minggu depan ada perubahan yang terjadi di kehidupannya Leo. Baik itu tentang karir, keuangan, dan bisnis maupun hal lain yang kalian sedang fokuskan di kehidupan kalian gitu ya. Pokoknya ada sesuatu yang merupakan sebuah perubahan. Tapi perubahan itu harus disingkapi dengan katanya profesional. Kalaupun ada masalah, dicari solusinya secara profesional. So my dear Leo, hal tersebut sebenarnya cukup bisa kalian lalui ya. Kalaupun ada masalah, kalian bisa lalui nih minggu depan. Kenapa? Karena kalian itu cukup paham gimana caranya melit atau memimpin diri kalian sendiri. Jadi kalian bisa memilah-milah yang mana yang harus kalian fokuskan, yang mana yang harus kalian lakukan, yang mana yang tidak bisa. Dan secara profesional kalian akan tahu decision atau keputusan apa yang harus diambil pada saat kejadian itu terjadi. Oke? So my dear Leo, itu akan terjadi di minggu depan dan kalian akan dapat mengatasi semua itu dan itu berhubungan dengan perubahan di dalam kehidupan kalian di 1 minggu ke depan, ya. Apakah perubahannya itu menuju sebuah hal yang baik? Tentu saja itu perubahan yang baik pada saat kalian sudah bisa memilih. Jadi gini, ada sesuatu hal ya, terus kalian harus memilih yang mana yang harus kalian lakukan, keputusan apa yang harus diambil, dan keputusannya itu harus tepat. Jadi katanya, carilah keputusan yang kalian ambil itu secara profesional. Jadi harus profesional memang. Oke? Dan kemudian ada awakening, tapi ini kalau di kartu yang lain namanya The Hangman ya. So, The Hangman. Change the way you're looking at the situation. Oke, masih nyambung sama yang tadi. Minggu depan, jika terjadi sesuatu hal, ubahlah cara berpikir kalian, gitu ya. Cara berpikir kalian dalam melihat sebuah situasi. Makanya tadi katanya harus decisionnya atau keputusannya harus dilakukan dengan sebaik mungkin, dengan benar, gitu. Embrace your uniqueness. A temporary pause in the action. Oke. Dengan segala keunikan kalian para Leo, kalian dapat mengatasi permasalahan tersebut. Karena hal itu nggak bikin kalian kayak nggak bisa meneruskan apa yang sedang dilakukan. Jadi kayak ada permasalahan nih,
Oke, mungkin itu sedikit banyak akan memperlambat apa yang sedang kalian lakukan tuh jadi diperlambat gitu. Tidak bisa secepatnya diselesaikan atau dilakukan. Tapi itu cuma temporary. Jadi tidak lama-lama, gitu kan? Tidak lama-lama, bisa diatasi dengan baik oleh para Leo. Dan selanjutnya rilis. Ujung-ujungnya rilis kok ya. Ujung-ujungnya lepas kok dari permasalahan tersebut, Leo. Let go of the past, yang udah terjadi ya udahlah. An ending then that makes way for new opportunities. Akan ada akhir yang bahkan membuka kesempatan baru gitu ya. Time to move on. Jadi lupain aja gitu. Lupain yang udah terjadi. So, secara garis besar, minggu depan ada hal yang terjadi di kehidupannya Leo. Sorry, kok Virgo sih? Virgo mah abis ini. Oke, so ada hal yang terjadi di kehidupannya Leo, dan hal tersebut membuat Leo harus memutuskan sesuatu itu dengan baik dan benar gitu ya. Dan sesuatu itu yang sudah kalian yang sudah kalian putuskan secara profesional itu akan membawa kalian ke sebuah keadaan yang lebih baru, yang mungkin lebih nyaman, yang lebih bagus untuk kalian. Silakan hubungkan ini dengan karir, keuangan, dan bisnis maupun dengan keadaan apapun yang sedang kalian fokuskan ya Leo. Asal kalian bisa membuka pikiran kalian terhadap sebuah situasi. Jadi jangan cepet tuh bahasa Jawa ya. Jangan kayak katak dalam tempurung, muter-muter di situ aja. Harusnya ada pemikiran baru yang like compromise. I feel like kompromi dengan keadaan tersebut gitu. Oke, never mind. Coba kita lihat sebenarnya apa sih yang datang itu. King of Swords. Sebagian dari kalian mendapatkan permasalahan dengan atasan? Yes. Ya, dengan atasan ya. Oke, or higher authority ya. Harus ada yang selesai. Aduh, udah tower moment. Pantas bacaannya kayak gitu. Oke, so right. Oke, my dear Leo. Oke. Kenapa hari ini saya nggak nyaman banget ya? Panas, padahal udah nyalain AC. Leo. Beberapa dari kalian, ini ada King of Sword. Beberapa dari kalian akan menghadapi permasalahan dengan higher authority ya. Mau itu atasan, mau itu bisa juga orang tua sih ya. Kalau permasalahannya bukan di kantor ya, bukan di tempat pekerjaan atau di tempat bisnis. Higher authority juga bisa sekitar, tapi yang memang mempunyai posisi yang lebih tinggi dari kalian. Kemudian itulah yang harus kalian fokuskan gitu. Dan the higher authority ini kayak mau-maunya sendiri, mungkin niat ngebantu, tapi mungkin menurut kalian nggak ngebantu sama sekali karena kalian punya pemikiran sendiri. Makanya tadi dibilang ada perubahan ya, karena ini di bawah kartu perubahan, dan itu dibuktikan dengan adanya the chariot ya, memang ada movement. Mungkin gara-gara ini nih, the King of Sword. The King of Sword-nya saya lihatnya sih sebagai orang yang posisinya lebih tinggi dari kalian, bisa lebih tua dari kalian, pokoknya the highest position gitu ya. Oke. Akan tetapi kalau kalian bisa, sorry ya serap. Kalau kalian bisa mengatasi hal tersebut dengan baik, dengan cara misalnya kalian berkompromi ya, seperti yang saya bilang tadi, berkompromi lah ya. Dengan begitu kalian mungkin akan lebih enak nantinya, akan lebih nyaman nantinya kalau emang ada kompromi di situ. Oke. Kemudian ya ada movement, tentu saja ada pergerakan, ada perubahan. Yang berubah itu situasinya ya my dear, situasinya yang berubah. Dan bisa juga ada mutasi, kalau di pekerjaan ada mutasi, ada perpindahan, ada pergerakan di situ.
Tapi ini bukan sesuatu hal yang mungkin menarik untuk Leo, karena mungkin Leo berada di posisi yang udah enak gitu. Terus ngapain saya pindah, ngapain saya berubah, ngapain saya begini begitu, ini toh udah oke gitu. Tapi ya keadaannya menuntut kalian untuk berubah, untuk berpindah, untuk ya mutasi atau apapun itu. Minggu depan juga, saya taruh di sini, ada Page of Cups ya. Situasi stagnan tapi sebenarnya menyenangkan untuk dilalui, my dear Leo. Kenapa begitu? Karena Page of Cup itu bukan hal yang buruk, apalagi ini dalam posisi yang baik gitu ya. Dan yang datang juga bisa juga sesuatu hal yang kalian sukai. Ada indikasi juga seseorang yang kalian sukai datang gitu, tapi malah bikin riweh gara-gara menurut Leo itu nggak menyenangkan untuk datang gitu. Ngapain datang sih gitu kalau emang udah pada porsinya nggak ada di kehidupan kalian, terus ngapain datang gitu. Tapi sebenarnya kedatangannya itu cuma sementara, dan itu memang membuat perubahan gitu. Bisa berupa orang, bisa berupa keadaan. Minggu depan, what else? Untuk Leo yang menunggu seseorang yang datang di kehidupan kalian, iya dia datang, tapi ada tapinya, karena kartu di bawahnya itu adalah The Death. So ada kayak sesuatu yang harus berakhir dan akhirnya menjadi sesuatu yang baru gitu. The Death is like kalau di tarot itu percaya reinkarnasi ya. Jadi untuk kalian yang nggak percaya reinkarnasi ya wes lah, nggak akan nyambung sama bacaannya. But ini adalah sesuatu yang mati and then lahir kembali gitu. The Death itu bicara tentang hal tersebut. Jadi itu sih sebenarnya relate aja dengan movement tadi, pergerakan, perpindahan atau sesuatu yang berganti gitu. Dari hal yang tadinya sebenarnya buat Leo sih oke-oke aja gitu, tapi katanya disuruh open your mind, jadi buka pikiranmu untuk sesuatu hal yang baru gitu. Padahal mungkin Leonya nggak mau tapi ada paksaan tuh, the higher authority-nya maksa gitu kan. So dan menurut kalian kayak nggak bisa berubah pikiran aja gitu kan. Harusnya masih bisa dibicarakan. Oke, kalau memang itu yang menjadi fokus kalian untuk tidak mau mengambil perubahan ini dan bernegosiasi, boleh aja. Cuma memang ini sebenarnya waktu yang tepat untuk Leo itu seperti change your world gitu loh, change your experience, bahkan merubah dunia kalian, merubah keadaan kalian, dan merubah apa yang selama ini sudah kalian jalani dirubah menjadi lebih baik. Begitu maunya keadaan kayak gitu. Tapi kayaknya Leo-nya agak sedikit, ya saya melihatnya sih di sini sebenarnya kartunya positif, tapi karena tadi bacaannya seperti itu, disuruh membuka pikiran dan lain sebagainya, ini rasanya seperti Leonya agak nahan diri sambil bilang, ya kalau perubahannya kayak gini kayaknya kurang menyenangkan nih untuk saya, karena saya masih senang berada di posisi yang lama gitu kan. Oke, never mind. Kemudian ada rilis disambung dengan The Tower. Oke, so ada The Tower moment minggu depan ya, sesuatu hal perubahan. Ini dari tadi ngomonginnya tuh tentang perubahan loh, my dear Leo. Jadi memang totally ada perubahan di minggu depan. Perubahan yang gak kecil, perubahan yang besar-besaran, sorry to say. Tapi semua kartunya kan positif. Jadi menurut saya perubahan ini bukan ke arah yang gak enak. Justru sebaliknya, perubahan ini ke arah yang enak. Justru kalian dituntut untuk lupain aja yang kemarin, itu udah nggak guna. Yang sekarang harus kalian lakukan adalah melompat dari zona nyaman kalian, sehingga kalian bisa mengambil keputusan yang lebih tepat, yang lebih baik untuk kehidupan kalian. Gitu. The Tower moment di sini bicara tentang ya udahlah, let go of, lupain aja semua yang sudah pernah terjadi atau dilakukan, sebagus apapun itu, karena ada hal lain yang lebih baik untuk Leo gitu. Ini juga
kalau di kartu lain, The Tower itu bicara tentang life experience. Jadi, tadi kan kartu pertama kalian tadi bilang udah rilis aja, rilis. Life experience kalian yang lama itu kayak udah tidak lagi match dengan keadaan kalian pada saat ini terjadi gitu. Ini kan buat minggu depan ya. Mungkin belum terjadi. Kalaupun udah terjadi ya seperti itu ya. Oke, so ubah cara berpikir kalian aja ya, my dear Leo. Oke, dan yang kemudian adalah Four of Swords yang terbalik. Ini justru bagus sih kalau terbalik. Beberapa penundaan yang terjadi itu seperti kayak lepas, and then bisa dilakukan gitu dengan adanya The Chariot. Yang menurut kalian ini gara-gara ini nih jadi tertunda? Sebenarnya sih enggak, Leo. Sebenarnya sih semua ini bisa terjadi karena memang harus terjadi gitu. Nggak ada penundaan, nggak ada. Dan itu tadi the awakening itu ada, the Hangman itu juga bicara tentang nggak ada lagi penundaan. Yang seharusnya terjadi adalah Leo menerima perubahan itu gitu. Kalau kalian mau mendengarkan sarannya, kalau nggak apa-apa. Ini saya cuma ngebacain kartu, Bu. Saya cuma membacakan kartu aja. Oke, selanjutnya ada kemarin di video apa gitu bilang katanya saya too slow bacain kartunya. Padahal dia bukan Leo. Jadi apa dong dia? Kenapa dia pengennya buru-buru ya sih? Kenapa sih kalau saya bacanya pelan-pelan kan nggak apa-apa dong biar kalian ngerti. See, ada Seven of Pentacles, ada potensi, ada potential things yang bisa merubah hidup kamu bulan depan. Minggu depan ya, bukan bulan depan. Dan Seven of Pentacles bicara tentang keberuntungan di bidang keuangan juga ya. Ada keberuntungan di bidang keuangan minggu depan. Tapi mungkin kalian harus melewati masa-masa yang agak nyebelin dulu. Karena keengganan kalian untuk merubah situasi ya. Tadi kalau saya bilang mungkin ada yang dimutasi, dipindahkan dan lain sebagainya. Dengan adanya Six of Swords juga ada keep calm ya. Calm tulisannya di sini. Ya kan, sudah saya bilang kan ini energinya tuh kayak energi menolak sebuah perubahan gitu, Leo. Menolak adanya sebuah perubahan, jadi kayak nggak enak. Udah nyaman di satu titik, terus harus pindah. Nah itu yang bikin si Leo-nya nggak nyaman. Makanya tadi ada The Tower, udah lompat aja gitu. Lompat dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan kayak gitu kan. Well, yang diputuhin ya memang kalem aja ya dengan adanya Six of Swords ini. Kemudian Generosity atau Six of Pentacles ini 667 ini memang memang keadaan yang sebenarnya bagus, tapi tergantung kalian ngelihatnya bagus atau enggak gitu. Generosity di sini sebenarnya dari semesta ya. Semesta tuh lagi berbaik hati sama Leo dengan memberikan semua ini gitu, semua perubahan ini gitu di bidang karir, keuangan dan bisnis maupun perubahan di dalam kehidupan kalian yang kalian fokuskan lah ya yang lain gitu. Tapi memang tergantung kalian mau nggak menerima perubahan itu atau enggak gitu. Dan yang seperti saya bilang, kalau ada yang bertanya minggu depan ketemu seseorang yang kalian suka, iya, tapi nggak harus dalam bidang percintaan ya, karena ini bacaannya bukan bacaan cinta, ini bacaannya secara general. So ya ada yang datang, oke, dan kalian suka dengan itu, tapi kalau orang itu jadi nyebelin karena menawarkan perubahan, is something else ya. Memang ada hal-hal seperti itu yang sepertinya akan terjadi minggu depan, oke? So, saya kasih kesempatan untuk bertanya sesuatu, yes or no, akan saya jawab ya, my dear Leo. Jawabannya adalah no. No, walaupun tetap aja bring luck ya, ada keberuntungan, tapi jawabannya no, ya ampun. Oke, dan pesan untuk minggu depan dari Monology Oracle Card. Wait. Your dream need a practical plan sih. Dreamnya, mimpi-mimpi kalian tuh butuh plan atau perencanaan yang praktis-praktis aja gitu. Mungkin ya itu tadi cara pandang kalian yang harus dirubah ya, my dear Leo. So,
Sekian aja bacaannya, memang nggak panjang-panjang karena saya harus membuat 12 video. Dari kemarin-kemarin sudah 4 dan hari ini 4 lagi dan besok 4 lagi. Jadi memang nggak panjang-panjang bacaannya. Saya hanya mengharapkan yang terbaik aja untuk para Leo dimanapun kalian berada. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love. Bye.